Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Tarmadi. Di sini saya masih mengajar pelajaran yang sama, yaitu pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan. Dan pada pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang salah satu cabang atletik, yaitu tentang lompat jauh. Dimana untuk lompat jauh ini merupakan salah satu dari cabang atletik yang termasuk dalam kategori lompat. Dimana dalam atletik itu yang paling mendasar ada lari, dimana lari cabangnya ada banyak sekali. Kemudian ada lempar, kemudian juga ada lompat. Nah, di sini dalam pertemuan kali ini nanti kita akan belajar tentang lompat. Nah, lompat di sini nanti belajar untuk lompatnya ada lompat tinggi dan lompat jauh. Dan pada pertemuan kali ini nanti kita akan khusus mempelajari tentang lompat jauh. Seperti apa? Yang pasti sudah tidak asing lagi bagi kita bahwasanya lompat jauh itu salah satu cabang atletik yang sebenarnya sederhana untuk kita lakukan. Nanti tekniknya seperti apa, kemudian untuk bentuk-bentuk latihan yang mendukung seperti apa, pastinya nanti akan kita bahas semuanya. Oke, langsung saja kita masuk ke yang pertama untuk pengertian dari lompat jauh. Pengertian dari lompat jauh, ya, dimana lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat ke depan atas. Jadi lompat jauh merupakan suatu gerakan melompat ke depan atas dengan upaya membawa titik berat badan kita selama mungkin di udara atau di saat melayang, kemudian dilakukan dengan cepat dengan tahapan apa saja? Satu, dengan cara awalan dengan berlari, kemudian menolak dengan satu kaki, kemudian melayang, dan terakhir mendarat. Dengan tujuan untuk apa? Dengan tujuan untuk mencapai jarak yang sejauh-jauhnya atau untuk mendapatkan lompatan yang sejauh-jauhnya. Kurang lebih pengertiannya seperti itu. Jadi, sekarang saya sudah tahu bahwasanya pengertian dari lompat jauh itu seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk teknik dasar dari lompat jauh. Teknik dasar untuk lompat jauh itu ada 4. Yang pertama nanti kita akan membahas tentang awalan. Ingat bahwasanya salah satu teknik yang paling awal dalam lompat jauh itu adalah awalan. Dengan cara apa? Awalan yaitu dengan cara berlari. Seperti itu. Larinya seperti apa, Ustaz? Larinya untuk lompat jauh, yang pertama lari pelan, kemudian semakin kencang sehingga sampai kita pertahankan sampai nanti kita saat menumbuh. Seperti itu. Jadi awalnya pelan, kemudian setelah itu kecepatannya ditambah seperti saat kita melakukan lari sprint, kemudian kecepatan kita dipertahankan sampai kita menjelang tolakan atau menolak atau juga menumbuh, istilahnya seperti itu. Kemudian untuk awalan ini nanti jaraknya kurang lebih antara 30 sampai dengan 45 meter. Ada juga yang sering menyampaikan bahwasanya jaraknya 40 sampai 45 meter. Itu merupakan jarak ideal sebelum kita melakukan awalan lompat jauh seperti itu. Sebenarnya manfaat dari awalan ini apa sih? Jadi seorang pelompat jauh apabila mau melakukan lompat jauh, kemudian dia tanpa mengawali awalan dengan baik atau tidak melakukan awalan dengan maksimal, hasilnya pun juga tidak akan maksimal, tidak akan bisa melompat secara jauh seperti itu. Kemudian masuk teknik yang kedua,
kita akan mempelajari teknik yang kedua, yaitu tolakan atau menolak. Ya, bahwasanya setelah tahapan yang pertama awalan dengan berlari, yaitu teknik yang kedua yaitu tolakan. Dimana tolakan ini nanti biasanya ya dilakukan dengan satu kaki. Dimana untuk tolakan ini pengertiannya adalah berpindahnya kecepatan secara vertikal, ya, secara vertikal kita ubah karena kita awalnya berlari ke kecepatan horizontal, yang awalnya mendatar kemudian nanti horizontal atau ke atas, karena kita akan melakukan lompatan. Itu salah satu pengertian dari tolakan. Kemudian hal-hal apa saja yang perlu kita lakukan supaya kita bisa melakukan tolakan dengan maksimal dan nanti akan menghasilkan suatu lompatan yang bagus. Satu, yaitu menggunakan kaki terkuat. Ingat, sering ada pertanyaan bahwasannya kaki manakah yang benar yang digunakan untuk melakukan tolakan dalam lompat jauh. Jangan terpancing dengan pertanyaan ini dengan menjawab kaki kanan. Belum tentu. Karena apa? Setiap orang itu beda-beda. Jawabannya yang paling tepat adalah dengan menggunakan kaki terkuat. Seperti itu. Yang kedua adalah ketika akan bertumpu, untuk badan ini nanti sedikit dicondongkan ke depan, ya. Jadi jangan tegak atau bahkan dicondongkan ke belakang, tapi yang benar untuk tekniknya yaitu badan dicondongkan ke depan. Untuk teknik yang ketiga yaitu melakukan tumpuan. Sebaiknya berada di papan tumpu. Ingat, kita boleh menumpu sebelum papan tumpu, tapi apa? Hasilnya tidak maksimal. Lompatan kita tidak bisa jauh maksimal. Tapi ada juga melebihi dari papan tumpu yang sudah ditentukan. Itu namanya dis. Sejauh apapun lompatan kita, kalau kita melebihi papan tumpu, menginjak lebih dari papan tumpu, maka dinyatakan dis atau diskualifikasi. Jadi atlet tersebut berarti gagal dan harus mengulang lagi. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu untuk kaki ayun. Ingat, kaki ayun ini bisa menggunakan baik kaki kanan ataupun juga dengan kaki kiri. Dengan cara apa? Diangkat ke depan hingga pinggul dengan posisi lutut juga menekuk seperti itu. Kemudian yang selanjutnya kita akan memasuki teknik yang ketiga, yaitu melayang. Bahwasanya untuk teknik yang ketiga ini merupakan istilah melayang itu juga diartikan dengan sikap badan saat berada di udara seperti itu. Jadi nanti untuk melayang ini ya, yang betul adalah kakinya nanti diturunkan, kemudian secara bersamaan pinggul didorong ke depan, posisi kepala ditengadahkan, kemudian dada dibusungkan dengan kedua tangan ke arah belakang seperti itu. Untuk lebih jelasnya mungkin di lain kesempatan bisa kita praktekkan bareng di lapangan, ataupun juga bisa saya nanti perlihatkan, kita pertontonkan untuk video pembelajarannya seperti itu untuk teknik yang benar. Kemudian untuk melayang ini merupakan kita bisa melihat seseorang itu melakukan gaya apa dalam melakukan lompat jauh. Yang pertama,
supaya hasilnya maksimal saat posisi melayang itu gaya apa yang dilakukan? Satu, dengan gaya jongkok. Nah, dengan gaya jongkok otomatis ya, dengan lutut kita ditekuk seperti posisi seorang yang jongkok. Itu menggunakan gaya yang pertama. Kemudian dengan cara yang kedua yaitu gaya melenting atau menggantung. Seperti apa? Dengan cara kaki dan tangan kita luruskan, tangan ke belakang, kemudian setelah itu sebelum pendaratan badan dan tangan kita hempaskan ke depan. Itu gaya melenting atau menggantung. Dan yang ketiga yaitu supaya lompatan kita maksimal dan sering digunakan untuk atlet baik nasional ataupun internasional, yaitu menggunakan gaya walking in the air atau berjalan di udara. Jadi di saat posisi badan kita di udara, seolah-olah kaki kita ini berjalan di udara. Nah, jadi tidak langsung mendarat. Itu untuk 3 gaya dalam lompat jauh. Kemudian teknik yang selanjutnya yaitu teknik yang terakhir, yaitu pendaratan. Ingat bahwasannya untuk lompat jauh ini sama halnya dengan pesawat terbang. Diawali dengan awalan berlari, kemudian menolak, take off, kemudian juga ada saat melayang atau saat flying, kemudian ada juga mendarat atau saat landing. Jadi seperti pesawat terbang. Itu cara untuk mengingat supaya lebih mudah. Ingat, pendaratan merupakan salah satu gaya terakhir dalam lompat jauh di antara 4 gaya tersebut. Kemudian, nanti hal apa saja yang perlu diperhatikan saat melakukan pendaratan? Ingat, 1, yaitu harus dilakukan dengan kesadaran yang fokus. Ingat bahwasannya meskipun olahraga ini sederhana, tapi kita tidak bisa buat main-main karena nanti juga ada resiko terjadinya cedera. Maka dari itu, usahakan sebelum melakukan pendaratan harus dengan kesadaran penuh dan juga fokus. Jangan lupa. Yang kedua, pada waktu tumit menyentuh pasir tempat pendaratan, kedua kaki harus lurus dan dijulurkan ke arah depan. Jangan kakinya di belakang kemudian badan atau mukanya yang menyentuh pasir, itu bahaya. Kemudian teknik yang ketiga adalah saat pendaratan Anda tidak jatuh duduk pada pantat, maka sebaiknya setelah tumit terlebih dahulu. Seperti itu. Jadi yang jatuh itu tumit dulu, kemudian disusul pantat, itu baru betul. Dan yang terakhir pastinya yaitu harus dilakukan dengan 2 kaki. Ingat, pendaratan 1 kaki adalah bahaya. Jadi bedanya, kalau kita menolak atau menumpu dengan 1 kaki, sedangkan untuk pendaratan menggunakan 2 kaki. Di sini kita bisa simak untuk rangkaian gerakan lompat jauhnya. Pertama ada approach atau awalan, dan yang kedua ada take off atau menumpu. Kemudian ada flight saat di udara, dan yang keempat adalah landing atau saat pendaratan. Seperti itu. Kemudian tadi sudah di saat kita membahas gaya yang ketiga atau melayang, kita sudah membahas tentang 3 gaya dalam lompat jauh. Pertama, gaya jongkok atau disebut dengan juga gaya ortodok. Yang kedua, gaya menggantung atau melenting, yang juga sering disebut dengan gaya slipper. Dan yang ketiga adalah gaya berjalan di udara atau juga yang lebih familiar dikenal dengan istilah walking in the air. Kemudian di sini untuk lapangan ya, untuk lapangan lompat jauh ya, dari panjangnya kurang lebih 45 untuk awalannya,
lebar lintasan 1,22 meter. Kemudian untuk bak lompatnya panjang 10 meter dan lebar 2,75. Selanjutnya kita ke peraturan tentang lompat jauh. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya panjang lintasan antara 40 sampai 45 dan lebar lintasan 1,22. Untuk panjang papan tolakan, ya, lebar dan tebalnya kurang lebih 5 cm. Kemudian untuk ukuran bak pasir panjang 10 meter, lebar 2,75. Dan yang paling ideal untuk ketebalan pasir itu adalah 10 cm. Diusahakan untuk pasirnya itu yang pasir putih atau pasir yang dari laut supaya tidak lengket. Kemudian permukaan pasir di dalam tempat pendaratan harus sama datar dengan sisi papan tolakan. Jadi tidak lebih tinggi atau lebih rendah. Itu bahaya. Kemudian selanjutnya apabila peserta perlombaan lebih dari 8, maka setiap peserta biasanya diberi kesempatan untuk melompat 3 kali. Dan dari hasilnya, dari 8 lompatan terbaik nanti masih diberi kesempatan masing-masing 3 kali untuk menentukan pemenang atau juaranya. Seperti itu untuk peraturan permainan bola voli. Jadi sekali lagi tetap semangat, meskipun kita belajar secara daring, secara jarak jauh, yang pasti semuanya harus kita lewati masa-masa ini, dan semoga kita segera bisa bertatap muka kembali dan bisa melakukan aktivitas untuk olahraga, kita bisa bareng praktek di lapangan. Itu dulu, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat. Dari saya, salam olahraga jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.